Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada lagi pada pagi hari ini. Semua hanya karena kebaikan Tuhan, amin. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau berikan setiap korban syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, ku bawa kepadamu, oh Tuhan persembahanku ini. Kita mau naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berikan setiap penyembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau naikkan setiap syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Bawa kepadamu, amin Tuhan, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Lebih sungguh lagi, nyanyikan setiap pujian ini dari awal. Katakan, ku bawa kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Haleluya. Akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Lebih sungguh lagi, nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, amin Tuhan, oh Tuhan. Ini setiap persembahan kami Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah
mengalir, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang besar, Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada lagi pada pagi hari ini, semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji serta memuliakan nama-Mu. Bahkan ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakannya. Urapi kami semua yang hadir, bahkan yang menonton siaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau bersuka cita dalam Tuhan, amin. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang menjadi setiap kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Dari awal sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lebih sungguh lagi, kita nyanyikan pujian ini ya dari awal. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, dan kota perlindungan, Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita masih tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan.
Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya Yesus. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan yang akan menegur, akan menguatkan setiap kehidupan kita ketika kita lemah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kami bersyukur. Kau luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Selidiki aku, amin Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Dari awal katakan selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan sepenuh hati katakan di hadapan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Aku, amin Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, amin, haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya, kami mau berjuang. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Lagi sama-sama katakan, aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku, tetap setia. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, tibalah saatnya kami akan membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu,
supaya hamba-Mu yang menyampaikan firman dan sidang jemaat-Mu yang mendengarkan akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang heran dan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu hidup di saat tidak normal. Kalau dulu orang yang banyak di luar rumah karena usaha, karena kegiatan, karena aktivitas, karena olahraga dan banyak kesibukan lainnya, sekarang harus banyak di rumah. Kalau dulu ketemu berjabat tangan ataupun saling merangkul satu dengan yang lain, sekarang menjaga jarak. Kalau dulu bisa ngomong bahkan teriak begitu keras dan ketawa terbahak-bahak, sekarang harus pakai masker. Akhirnya dulu ada semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bercerai itu sehat, bersatu atau berangkulan itu bisa sakit dan kemudian mati. Ya, kalau dulu sering kita menyampaikan ucapan, apa kabar, sehat, dahsyat, luar biasa. Sekarang kabar-kabar yang sering kita dengar yaitu cuci tangan, pakai masker, tinggal di rumah. Kalau dulu berita yang top olahraga, ya, tentang artis, tentang kuliner, ya. Sekarang berita top adalah corona, covid, dan new normal. Inilah kehidupan kita sekarang, ya. Itulah sebabnya tema khotbah adalah hidup di saat tidak normal. Ya, artinya kita tetap menjalankan kehidupan kita tapi tidak seperti biasanya. Ya, sehingga kita mendengar istilah sekarang new normal. Ya, new normal itu tidak sama dengan normal yang sesungguhnya. Ya. Tapi kita tetap harus menjalani kehidupan ini. Mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah jalan kehidupan. Inilah pengalaman daripada Rasul Paulus, ya, yang banyak kali dalam kehidupannya dia mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, ya, mengalami kesenangan, tetapi ada saat juga dia mengalami kekurangan. Bahkan dia di dalam kehidupannya dia mengalami mara bahaya, dia mengalami berbagai kesulitan. Tapi dia sudah belajar, baik waktu kurang ataupun lebih, ya, dia tetap mau bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana kita harus hidup di saat yang tidak normal ini? Ya. Dan kemudian kita sudah mulai masuk pada keadaan new normal. Ya, keadaan new normal itu tidak seperti pengertian yang sesungguhnya, yaitu kuat, sehat, baik, semua berjalan dengan normal, bukan seperti itu. Ya, kita harus tetap berjalan meskipun ada kekurangan. Kita harus tetap berjalan meskipun ada kesakitan. Kita tetap harus berjalan meskipun ada COVID. Ya. Karena diperkirakan kalau kita tetap tinggal di rumah,
Ya, para pakar ekonomi berkata, bulan-bulan Juli, bulan Agustus itu merupakan bulan-bulan yang sungguh sangat menyulitkan. Dalam 3 bulan pemerintah sudah membagi ya bantuan untuk 20 juta keluarga. Ya, kalau dipukul rata-rata 600.000 tiap bulan. Ya, tapi pemerintah juga akan menambah itu sampai Desember. Tapi pemerintah tidak sanggup lagi, hanya ditambah 300.000 per bulan untuk 20 juta keluarga. Nah, kalau sampai Januari dan seterusnya, lama-lama bantuan itu habis atau pemerintah itu susah. Dan itulah sebabnya kita harus tetap hidup, kita harus tetap berjalan, kita harus tetap bekerja, ya, meskipun di keadaan yang tidak menyenangkan ini. Ya, meskipun rasanya ini susah, ini tidak oke, ya, ini tidak menyenangkan, ini membingungkan, ini membosankan. Tapi sebagai orang percaya kita harus berjalan. Dan firman Allah memberikan resep buat kita. Ya, ada 3 hal yang firman Allah katakan, bagaimana kita harus hidup di zaman seperti ini. Ya, biasanya kita aktivitas di luar, biasanya kita berusaha, biasanya kita berdagang, biasanya kita bersekolah. Sekarang kebanyakan harus di rumah. Ya. Dan orang yang banyak menabung itu, ya, menurut para pakar ekonomi, tabungan mereka itu diperkirakan Juli Agustus itu makin hari makin habis, meskipun mereka nabung ratusan juta ataupun lebih. Dan itulah sebabnya tetap harus berjalan, tetap harus bekerja, tetap harus berusaha. Ya, COVID ada tapi kita tetap bekerja. COVID ada, kita tetap berusaha. COVID ada, kita tetap melakukan aktivitas. Itulah sebabnya di banyak kota mal-mal mulai dibuka, ya. Ibadah-ibadah mulai jalan kembali, ya. Penerbangan mulai dibuka, kereta api mulai dibuka kembali meskipun ada kesusahan. Misalnya kita dari sini mau ke Pulau Bali, ya. Kita harus mengikuti PCR, ya. Dan kalau kita ke Jakarta harus rapid test. Itu biaya banyak. Tapi kita berdoa supaya keadaan makin hari makin lebih baik lagi. Dan firman Allah memberikan 3 hal di saat kita menjalani kehidupan yang tidak normal ini. Yang pertama, jangan khawatir. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Mari kita lihat Matius 6 ayat 31 sampai 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari-cari bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini diajar oleh firman Tuhan. Ya, jangan kita khawatir. Ya, bahkan pendeta Ondatu mengarang satu pujian, jangan kamu khawatir, burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi dengan kita anak-anak Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berlelah dan bertanggungan berat, aku akan memberikan sentosa. Kalau sentosa Allah datang, maka kita tidak akan merasa khawatir. Kalau kita hidup di dalam firman, kita tidak akan merasa khawatir. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan merasa khawatir. Kalau kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya, kita tidak akan merasa khawatir. Memang kesusahan ada, kadang-kadang bingung. Hidup ini kadang-kadang tidak menentu. Di saat kita tidak berdaya, Alkitab katakan Roh Kudus akan menolong kita. Dialah yang akan menguatkan kita. Dialah yang akan menuntun dan memimpin kita. Dan firman Allah minta, jangan kamu khawatir. Jangan kamu bimbang. Jangan kamu takut. Serahkanlah segala masalahmu dan persoalanmu kepada Tuhan. Dan yang kedua, percaya kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percaya kepada Tuhan.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri ini dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan. Dan Tuhan, firman Allah minta supaya kita mau percaya kepada Tuhan. Kita harus beriman kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kita melakukan pekerjaan dengan baik, melakukan usaha dengan baik, ya, menjaga kesehatan kita dengan baik, ya, dan kita tetap ada di negeri ini, negeri kita Indonesia, dan berlakulah setia. Setia kepada Tuhan dan setia kepada aturan-aturan dari pemerintah. Nah, ini yang Tuhan mau. Terlebih tentu kita setia kepada Tuhan. Dan kita melakukan, ya, hal-hal yang diminta oleh pemerintah supaya COVID ini cepat berkurang, bahkan dia berlalu. Dan Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Jadi kalau kita tidak khawatir, saudara-saudara, maka Tuhan akan memberikan kita kegembiraan. Ya, firman Allah berkata, hati yang gembira itulah obat. Jadi obat yang paling utama dalam kehidupan kita, supaya kita tetap bergembira meskipun ada saat kita susah. Bergembira meskipun kita di tengah-tengah masalah. Bergembira meskipun di tengah-tengah persoalan. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, bersukacitalah, bergembiralah senantiasa. Dan sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Ini poin yang penting di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, di masa yang tidak normal ini, berseru dan panggil Tuhan. Jadi yang pertama, jangan khawatir. Dan kedua, percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, berseru dan panggil Tuhan. Mazmur 34 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Orang yang tertindas ini berseru. Jadi saudara-saudara, waktu kita mengalami tindasan, waktu kita mengalami himpitan, waktu kita ada di tengah-tengah masa COVID ini, Tuhan mau kita berseru. Dan kalau kita berseru, firman Allah katakan, Tuhan mendengar dan Dia menyelamatkan kita dari kesusahan kita, dari masalah kita, dari persoalan kita, dari kesesakan kita. Ya, inilah kata firman ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kita tidak sendirian. Tuhan mengirimkan malaikat supaya ada di sekitar pekerjaan kita, di sekitar rumah tangga kita, ya, di sekitar di mana kita beraktivitas, ya, dalam keadaan susah dan sekalipun Tuhan ada di tengah-tengah kita lewat malaikatnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kita, orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Yang penting kita takut akan Tuhan. Dalam ayat ini berarti kita ada rasa respect, ada rasa hormat kepada Tuhan, lalu Tuhan meluputkan kita. Diluputkan dari malapetaka, diluputkan dari mara bahaya, diluputkan dari kesusahan. Dan ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Inilah kita. Kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang berlindung kepada Tuhan, ya, di saat COVID ini sekalipun, di saat kesusahan sekalipun, di tengah-tengah masalah sekalipun, kalau kita tetap berlindung kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang bersukacita. Dan firman Allah berikan jaminan, kecaplah, nikmatilah, lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kiranya firman Tuhan bisa menolong di saat kita harus hidup di saat yang tidak normal lagi, ya, meskipun sekarang dikatakan new normal, yaitu kita harus tetap berusaha meskipun kita sakit, kita harus tetap maju meskipun kita rasanya tidak mampu, kita harus tetap melakukan aktivitas kita meskipun kita rasa tidak berdaya, karena Tuhan mau menolong kita. Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, beriman dan percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, selalu mau berseru kepada Tuhan. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan langkah satu pujian. Sekiranya Tuhan membimbing. Bimbinglah
sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, Kita perlu Tuhan di sisi kita. tanpa Yesus, Tanpa Yesus kita gagal. membimbingku, Tanpa Yesus bimbing kita, kita tidak tanpa berdaya. Yesus menopangku, ku kan jatuh. Kita akan jatuh. Dengan Yesus di sisi, Dia ada di dekat kita. Dia tahu kesusahanmu, Dia tahu masalahmu, Dia tahu persoalanmu. dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Mari kita nyanyi dengan setengah suara, nanti Iren berdoa. Bimbinglah aku, Kita serahkan tangan kita kepada Tuhan. Dia akan bimbing sepanjang jalan hidup kita, baik di waktu senang ataupun susah, di waktu sehat atau sakit. Di saat pandemi COVID ini sekalipun, Dia tidak tinggalkan kita. Karena firman, bagaikan sulur, firman Tuhan menolong kita. agar Jangan khawatir, percaya kepada Tuhan saat di jalan. dan bersuruh panggil nama Tuhan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, Betapa dahsyat, betapa susahnya kita kalau tanpa Yesus. menopangku, Biar kita mau datang kepada Tuhan. dengan Yesus di sisiku, Oh, Yesus ada di sisimu. dengan Yesus Dia di dekatmu. membimbingku, Dia dalammu, dalam hatimu. dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah yang boleh kami lakukan ini ya Bapak. Bahkan firman yang boleh Kau sampaikan melalui hamba-Mu boleh menguatkan setiap kami di keadaan dunia sekarang Tuhan, di keadaan dunia non normal sekarang Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi pembimbing dalam setiap kehidupan kami, untuk kami boleh melangkah menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mengecap dan kami akan merasakan betapa baiknya Engkau dalam setiap kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami berserah kepada-Mu, ketika kami mengandalkan Engkau, kami mampu melalui segala sesuatunya Tuhan. Karena Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami para umat-umat-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan, penghiburan kepada setiap kami, untuk kami boleh terus melanjutkan setiap langkah kehidupan kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami berikan ini boleh terus menjadi dupa yang berbaru harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biar dalam setiap kehidupan kami boleh belajar untuk kami boleh kembalikan segala sesuatu yang menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kami ini dan kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang membimbing, menuntun, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Doa ucapan syukur kami peraskan dan kami pinta hanya dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih Kristus. Tuhan. Berkatilah umat-umat-Mu yang ada di rumah, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan, yang mengalami kekurangan, mengalami PHK, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidup mereka, Tuhan tolong. Dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus,
memberikan kesembuhan, kekuatan. Bahkan urapan kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai besok. Tuhan kiranya memberkati. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Semua yang percaya akan firman akan berkata, amin. Tuhan berkati.